Selamat pagi Bu, aku Nindi Claudia Franska dari kelas 11 IPS. Judulnya Keluarga yang Mendidik. Yang pertama, lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga sebagai wadah utama dalam pengembangan kepribadian anak bertanggung jawab memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dalam perkembangan jiwa sesuai pertumbuhan usianya. Keluarga juga bertanggung jawab menanamkan dasar-dasar moral. Fungsi keluarga sebagai wadah utama pendidikan agama diberikan sejak anak kecil, mulai dari mengajar anak untuk berdoa, beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, ikut serta perayaan gereja, membaca Alkitab, menghafal ayat tertentu. Keluarga mempunyai kewajiban memperkenalkan kitab suci sebagai ajaran pokok bagi perilaku. Jadi, keluarga sebagai wadah pendidikan utama dan pertama bertanggung jawab untuk meletakkan dasar, mengembangkan, dan membentuknya dalam diri anak. Yang kedua, pola pendidikan dalam keluarga. Pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Pola didik anak. Yang pertama, memanjakan. Dan yang kedua, otoriter. 3, membiarkan. 4, protektif. 5, otoritatif. Keluarga dalam Alkitab yang berhasil mendidik anak. Yang pertama, Yosua. Kedua, Hana. Ketiga, Maria dan Yusuf. Keempat, Naomi. Dan yang kelima, Eunike. Contoh keluarga dalam Alkitab yang gagal dalam mendidik anak. Yang pertama ada Imam Eli. Gagal mendidik Hofni dan Pinehas. Itu di dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Ishak dan Ribka. Pilih kasih terhadap Esau dan Yakub. Kejadian 25 ayat 28. Yang ketiga, Yakub lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin dibandingkan saudara yang lain. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Dan yang terakhir, Raja Herodes menurut keinginan putrinya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Itu di kitab Matius 14 ayat 1 sampai 12. Yang ketiga, keteladanan orang tua. Melalui interaksi dan hubungan di dalam keluarga, anak belajar mengenai dirinya sendiri dan belajar menetapkan dirinya dalam lingkungan sosial yang ada di sekitarnya kelak. 6. Tanggung jawab orang tua. Yang pertama, teladan, menjadi figur yang dicontoh oleh anak. Yang kedua, motivator, menjadi pemberi semangat bagi anak. Yang ketiga, teman atau sahabat, menjadi teman untuk berbagi dan sahabat untuk mendengarkan semua cerita, merasakan sukacita, bahkan menerima keluh kesah anak. Keempat, inspirator, menjadi figur yang membangun kesadaran anak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, konselor, menjadi pendengar dan pembimbing bagimu, penasehat dan pengarah. Dan yang terakhir, keenam, pengawas, mengingatkan, menegur, memberi sanksi, dan memberi reward kepada anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.